Oke bos, aku mau marga video itu, tak hapus. Yang ramuannya sih, tak hapus video nih bos. Mereka terlalu serius bicara nih. Awalnya kakek gerak. Oke bos, kita di apa namanya studio bos. Di setang paning kan sih, ring light. Pilih paning. Nah ini dia. Dengar murah. Oh salah. Cepanin kita ring lagi. Oh, kecesan iku. Nih perlengkapanku bos, perlengkapanku. Neng konten Ramonyos. Neng gak ramanya guys, konten-konten YouTube lah. Neng bagasilir. Ini guys. Ini namanya ring light. Nih, masih satu guys, masih satu. Itu lampu buat penerangan wajah. Di atas itu juga lampu, itu juga lampu di atas sono, tuh lampu juga, kelihatan nggak? Tuh lampu, sini full lampu guys. Oke, nanti saya harap review perlengkapan konten. Yang pertama OTG ini dibuat untuk alatku yang ini, pasti kalian tahu. Nah, alatku itu ini pakai OTG micro di sana di pintu itu. Nah sama kan adanya yang kuning itu. Nah itu buat HP ini yaitu Type C. Kalau itu bonusan untuk mic itu, alat mic ya kan. Ada di situ ada gembok. Kenapa di situ apa lagi? Oh ya, ini lampu itu 15.000, dua itu jadi 30. Ada kipas, ada juga tadi udah ya, layangan, gitar. Ini buat apa namanya kalau yang ini ya, buat background. Ini tembok perlengkapan. Nih set buat monitor, ini yang set itu bonusan. Ini buat tripod bonusan, tripod itu sama ini tripod ini dua, jadi itu dikasih. Terus apalagi itu ada semua koleksi di sini sampai mungkin kayak gudang lagi nanti dibuang kalau nggak terpakai. Ini OTG udah, semua udah. Oh iya guys, ini kamera kita pakai Redmi A berapa sih lupa. Ini adalah kamera. Ini saya nggak pakai mic. Halo nggak pakai mic. Ini punya mic belum saya review harganya. Ini micnya cukup 40.000, kan ini dua double ya, satunya 20.000. Kenapa saya double? Dikarenakan mic ini memiliki dua karakter suara yang berbeda. Yang pertama bass, yang kedua treble. Jadi saya satukan supaya suara saya menjadi kencang. Makanya saya kalau konten di YouTube saya yang reaction shot itu pasti suara saya kan agak keras kan ya, pakai kan dulu saya pakai pensil itu ya, satu pakai di sini suaranya gak kedengaran. Jadi saya buatkanlah kawat guys, saya buat sendiri. Ini pelintiran, ini kawat ya kan. Nah itulah akhirnya jadilah seperti ini. Halo guys, masih bersama saya di channel Ramonyos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bagasilir. Lo kok orang nyambung channel Ramonyos Bagasilir. Oh ya, ini dia aksesoris Seikei dari Cina. Ini dia aksesoris saya guys. Kalau konten yang pertama itu bilang nih, yang ini dikasih, yang ini saya juga mau disapu, saya ambil, ternyata bahannya luar bagus, jadi saya buat sendiri. Dan ini adalah gelang jamnya, ini buat aksesoris sih, jadi enggak terlalu. Gelang jam saya itu ada 3 dulunya yang hilang. Ini yang satu agak saya punya gitu. Oke, yang sekarang kita mau mereview apa aksesoris buat muka. Tentunya buat tangan, sekarang buat muka.
Ini adalah kacamata. Ini kacamata saya tuh ada 3. Yang pertama, ini kacamata favorit saya. Ini sebenarnya kacamata buat untuk ke pantai itu, seperti ini guys. Nih ya, nih Pak, kacamata favorit saya. Ini buat di pantai, buat santai-santai pakai ini di sunset keren. Ya yang keren sih, cocok lah menurut saya. Saya kan nggak paham style. Terus yang kedua, ini sebenarnya kacamata buat las juga bisa. Ini buat ngelas, buat main ke kota-kota pakai ini juga bisa, di jalan itu juga bisa. Kalau yang ini kacamata cewek sebenarnya sih, tapi ya saya pakai juga karena kan saya kan suka menggunakan kacamata kalau buat gaya atau aksesoris seperti ini. Nah kayak gitu guys, ini nggak saya edit ya guys kontennya. Tadi saya buat konten full durasi 20 menit guys, nggak jelas sumpah. Saya hapus dan saya buat konten lagi. Ini saya nggak pakai mic ya, jadi saya pakai suara asli dari HP. Ya itu saja guys peralatan konten saya. Dan satu lagi aksesoris buat leher ya, buat leher itu ini kalung ya. Kalung ini setiap ornamennya ada cerita kecuali talinya ini nggak ada, tapi kalau yang bagian ini itu wah ada cerita tahun 2020 dan 2021, jadi itu aku simpan sampai saat ini. Itulah aksesoris saya untuk sementara ini ya, itu sih untuk konten di YouTube. Tapi nanti rencananya ya kalau ada rezeki di area sini dan sini, nanti akan kita kasih bunga. Sebenarnya saya suka ya, saya katakan tadi ya adalah lampu-lampu ya, cahaya-cahaya gitu. Jadi saya suka seperti itu. Ini mau saya kasih coretan ataupun background apa lah nanti, nggak tahu. Ini kamera saya aduk tadi awal-awal, udah seperti itu aja. Oh ya, bagi kalian yang baru datang ke sini ataupun lihat konten Ramonyos gitu, Ramonyos 11, kalian bisa langsung subscribe di channel Bagasi Liar supaya tahu kegiatan saya di luar, vlog saya di luar. Dan oh ya guys, kalau channel saya di Bagasi Liar tembus 10.000, katanya dulu itu saya pernah berkata channel ini yo punya cewek, preferensi cewek, ayo subscribe sampai 10.000 subscriber di Bagasi Liar. Nanti juga ada channel sini, tapi nggak tahu seperti apa, tergantung yang punya channel bos gitu. Ini mau sedikit cerita bahasa Jawa ya, pakai bahasa Jawa, cerita pengalaman saya membuat YouTube di channel selama membuat YouTube lah di channel Ramonyos atau Bagasi Liar. Saya sebenarnya tiap hari itu konten, tiap malam, tiap pagi, malam, siang. Intinya setiap saya bangun itu pasti pakai HP buat ngedit dan buat nonton TikTok. Saya kontennya reaksi, jadi saya berbagi pengalaman bagi TikTok atau di YouTube gitu. Jadi di rumah ya kegiatannya seperti itu. Kalau nggak ada main ya, kalau nggak main ya seperti itu. Jadi saya tuh main tuh kalau malam kadang ya, ini kan saya main malam jarang main ya, nongkrong. Yang kedua itu di Petinaga ya, kita main di Naga, main di sana. Dan pulang kita kerja buat konten lagi.
kalau pas waktu kita padat itu kadang kita buat video itu 16 13 itu untuk 1 minggu. Jadi 1 minggu kita sudah nggak main YouTube, jadi kita gitu lepas itunya. Jadi entah itu sekarang berapa, penonton berapa, tergantung kita yang memilih judul thumbnail itu harus kita pikirkan dalam video. Kalau lebih panjang ya, kalau saya kan short, jadi thumbnail nggak terlalu gimana gitu, tapi cara menyampaikan ataupun menarik penonton tuh ada cirinya sendiri ataupun caranya sendiri. Sing siji iki ya kuwi mau akhirnya kudune konsisten, utama biyen konsisten dino upload video short, video panjang, penting ojo sampai ning YouTube kuwi mau ya rek. Jangan sampai di YouTube tadi itu gak upload selama 1 hari. Wah, kali mungkin sing wis monet rasane monet iku mbok kira monet iku gampang bos. Angel monet bos sale kok bahasa apa dipantau karo YouTube. Ngono bos. Saya dhewe ngono nek semone ngupload iso los no saiki koyo arek ngupload hal-hal sepele tapi enek pelanggaran apa piye atau iklan apa masalah iklan apa piye wis angkat tangan ya. Jadi ya semuanya kudu hati-hati dalam konten, berhati-hati bos. Bagi kalian yang pemula harus semangat. Jadi kita yang pertama itu mencari jati diri dalam video kita sendiri, ya kan? Jadi kita harus menyesuaikan konten kita apa, cocoknya diri kita itu di mana, dan bagaimana cara kita mengolah video tersebut. Baik itu cara edit, buat thumbnail, buat judul, mencari ciri nganu penonton gitu. Kita harus ya tadi seperti itu. Ini kan kegiatan saya sehari-hari di rumah. Jadi kegiatan saya sehari-hari di rumah ya tadi konten. Kalau di rumah, tapi kalau di luar yang vlog seperti halnya di channel Babazilier itu saya nge-vlog. Nah kalau saya itu channel itu campur karena masih mencari jati diri yang tepat baik untuk penonton ataupun saya pribadi. Tapi di sisi lain kan kalau saya kan ada yang namanya yang rame ya itu konten masalah Iceling Febri kan, tahu kan sebagai sendiri itu yang rame 1.000 penonton sampai 3.000 penonton. Itu saya bukannya gimana ya dengan YouTuber seperti itu, saya itu pernah mengalami yang namanya malu guys, karena kan kalau kita buat konten kayak gitu, kayak halnya kita itu mungkin dari segi usaha ya mungkin sabar, menentukan RAM ataupun waktu tergantung apa yang kita bahas ataupun tema yang kita bahas gitu. Jadi saya di konten seperti itu dan sejenisnya lebih baik saya memilih konten reaction, dikarenakan konten reaction itu menurut saya lebih menantang. Dikarenakan apa? Kita mulai dari nol, kita memikirkan video apa yang kita bahas, apa yang kita edit, apa yang judul apa yang harus kita berikan. Banyak, makanya konten reaction pemula dengan konten reaction sudah pro itu berbeda. Kalau pemula ataupun baru terjun di dunia reaction itu pasti kontennya seperti. Jadi bagi kalian ya sama saya, jangan kaget kalau penontonnya itu masih sepi, masih. Dan jawaban paling mudah adalah reaction live kalian di video short. Kalau di short itu kan dapat menampakkan wajah kalian, penonton rame, dan juga banyak views. Yang paling dicari adalah penonton itu. Tapi saya ya sama yang saya cari adalah penonton, bukan keuntungan. Dikarenakan konten kreator itu buat pemula jangan pikirkan tentang nominal, pikirkanlah tentang penonton kalian seperti itu. Dikarenakan nominal itu belum tentu guys, rezeki gak ada yang tahu di YouTube itu. Jadi kadang ya pas mungkin kalian tiap hari upload, tiap hari edit, capek-capek kalian sampai menyerah, tiba-tiba ada momen ataupun waktu mungkin AdSense ataupun dolar kalian naik sampai berlipat-lipat dikarenakan video kalian yang sudah pernah upload. Dikarenakan capek-capeknya kalian itu dibayarkanlah, terbayarkan. Mungkin itu ada yang 1 bulan, 1 minggu, 1 hari kadang baru upload
penonton, YouTube sudah menyediakan, ya kan? Yang belum mana terus ya, yang belum mencapai 500 subscriber, YouTube sudah menyediakan views untuk penonton. Tergantung kita mengolah judul kita dan konten kita, apa kita setiap hari upload ataupun tidak. Seperti itu bos. Ini sih berbagi pengalaman guys. Ya, itu tadi saya katakan intinya mencari jati diri dalam video ataupun judul tersebut di dalam konten kalian. Oke, jadi kalian harus semangat konten, semangat untuk selalu konsisten di dalam hobi kalian, ataupun mungkin tepatnya ketika salah satu ladang pekerjaan atau pencarian inti, mungkin saja. Oke, mungkin videonya kita review dan ngobrol sedikit ya, ini belum banyak bos, ini sebenarnya tadi lebih banyak tadi, tapi sekarang intinya doang yang saya ambilin, saya ingat, yang saya telaah, yang saya ucapin tadi. Jadi mohon maaf jika kalau ada kata-kata yang salah, ini gak saya edit sama sekali ya. Jadi seperti inilah studio saya apa adanya, kecil guys. Kamar saya itu cuma 3 banding 2, 2,5 banding 3 kalau nggak salah. Lumayan loh ya, cukup untuk satu studio. Sebenarnya saya tuh ingin buat 2 studio. Yang pertama itu buat studio buat channel-channelku kayak Ramo yang sebagai hilir seperti itu. Yang satunya buat reaction seperti itu. Nanti ke kita sehari-hari lah. Kamar juga seperti itu. Jadi saya nanti kasih sedikit lebarin sedikit tapi. Oke, terima kasih buat kalian sudah sekarang sudah komen, sudah like, yang walaupun nggak ada. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang ada kata yang salah dan ada beberapa mungkin menyindir ataupun bagaimana, saya mohon maaf ya. Saya izin